Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kita pagi-pagi subuh hari kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu temanya tentang oposisi, yaitu filsafat politik. Dan rekan-rekan semua, saya seperti biasa akan bergabung dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana. Filsafat politik, semoga Kang Aan Rukmana sudah bisa join, karena memang udah mulai join ya. Siap, alhamdulillah. Kelihatan nggak Halo, sekarang? Assalamualaikum. Ya, terlihat. Bersalam. Oh ya, Waalaikumsalam. apa tuh ya Kang ya? Eh, Minggu lalu sama seperti itu. Sekarang mungkin ini apa namanya? Ya nggak tahu ya. Seringkali begitu ya. Untuk IG sekarang ada seringkali problem ya, karena mungkin penyesuaian atau update terkait Iya, dengan software barangkali di mereka. iya, iya betul. Iya. Ini ada Oke. Ustadz Ibnu Sam nih, langsung mantap aja nih. Kiai. Oke, Assalamualaikum Pak Kiai Ibnu Syam yang sudah join bersama dengan kita juga, dan juga rekan-rekan semua. Subuh-subuh memang banyak yang komplain, "Oh, kok subuh sekali bahas filsafat." Sudah subuh bahas filsafat lagi ya. Ini Iya, berat. iya. Tapi nggak apa-apa. Bagi rekan-rekan semua yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, baik itu yang masih tidur setelah sholat subuh atau yang mau apa namanya, yang mau beraktivitas olahraga, silahkan ya rekan-rekan semua. Kita akan, the show must go on, berjalan terus. Kita akan bahas tentang filsafat. Terima kasih Pak Kiai Selamat Ibnu Sam yang sudah join, dan juga rekan-rekan semuanya. Dan nanti kalau misalkan memang tidak sempat menyaksikan, kita akan save di dalam IG kita ini hasil kajian kita, termasuk kita juga akan apa namanya, akan diposting juga di YouTube Pondok Harmoni. Kita akan punya banyak serial yang sudah kita juga bahas sebelumnya, dan juga akan terus kita insya Allah bahas terus. Baik, kita akan membahas tentang filsafat politik ya di tahun politik ini, Kang Aan Rukmana, dan tentang oposisi. Nah, barangkali silahkan dikasih spill apa yang akan kita bahas dari filsafat politik, khususnya adalah filsafat tentang oposisi. Kisi-kisinya silahkan, Kang Aan Rukmana. Baik. Makasih Kang Latif dan teman-teman semua. Ini termasuk Kiai Ibnu Sam nih yang hadir pagi ini menyaksikan kita. Kita mulai mungkin dari peristilahan dulu ya, seperti biasa. Jadi kalau ada istilah oposisi, kalau menurut kita masyarakat awam itu kan ada kesan yang negatif ya dengan istilah oposisi. Itu dulu lah. Jadi kita mulai dengan satu istilah namanya oposisi. Jadi kalau oposisi itu kan kesannya pasti radikal gitu ya. Kemudian dikesankan pasti ngomongnya semaunya dewe gitu ya. Tanpa kadang-kadang ceplos-ceplosnya merasa paling benar begitu ya. Itu kan yang biasa dimunculkan di oposisi yang barangkali kita lihat selama ini ya. Walaupun kalau kita lihat real politiknya ya di kita agak susah mendefinisikan oposisi sesuai dengan makna sebenarnya begitu. Nah, oposisi ini kan Latif, kalau dilihat dari sisi sejarahnya sebetulnya istilah itu muncul berbarengan dengan istilah demokrasi. Jadi konsep demokrasi ini kan satu konsep baru ya. Ini satu konsep baru yang muncul pada masa modern. Meskipun kalau kita lihat dalam diskusi atau diskursus Islam, benih-benih demokrasi itu sudah ada dulu. Misalnya pada masa pasca Rasulullah, Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu juga ketika mereka memilih para khalifah, itu juga melalui demokrasi, ya, melalui musyawarah, ya, syuro, kan melalui musyawarah di antara sahabat-sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, tetapi memang di era modern ini konsep demokrasi ini semakin mengerucut, semakin menguat, ditambah lagi dengan ada konsepnya trias politika di dalam pembagian kekuasaan. Kenapa? Karena sebelumnya kekuasaan itu kan mutlak hanya milik raja dengan sistem monarki, ya, sistem monarki itu sistem kerajaan, bahwa segala kekuasaan cuma satu orang, tunggal, itu raja. Maka ketika raja itu yang berkuasa, raja juga yang menghakimi, raja juga yang melaksanakan, raja juga yang buat undang-undang. Nah, ini kan akan potensi terjadi banyak penyimpangan sebetulnya. Kan awalnya begitu. Makanya kenapa kemudian di sistem demokrasi modern ini dibutuhkan namanya trias politika. Jadi pembagian kekuasaan sebetulnya. Jadi yang bikin undang-undang ada orang yang khusus. Kalau yang sekarang tentu yang membuat undang-undang itu kan di DPR ya. Ya. Itu. Kemudian ada yang betul DPR itu yang membuat ya. Atau kalau di daerah di DPRD. Kemudian ada yang melaksanakannya, itu eksekutif. Ya, tetapi nanti ada yudikatif. Yudikatif itu yang
memang menegakkan hukum. Jadi sisi hukum, pelaksanaan dan perundang-undangan itu tiga hal yang terpisah. Nggak boleh menyatu di satu orang. Itu sistem monarki. Dalam sistem modern itu kan nggak dipisah. Dengan landasan bahwa masing-masing orang itu punya hak untuk memilih. Sehingga nggak ada tuh relatif perbedaan antara satu profesor dengan contoh misalnya dengan petani nelayan, nilainya sama. Dan itu jangan lupa, demokrasi modern itu berangkat dari apa disebut sebagai humanisme. Jadi satu pandangan bahwa seluruh nilai manusia itu sama. Jadi nggak membeda-bedakan. Jadi satu nilai orang itu sama. Nah memang dalam konteks masyarakat yang sudah canggih, yang udah terdidik ya, itu biasanya konsep demokrasi ini memang sehat ya. Sehat dalam artinya tidak ada tuh money politik, tidak ada lagi, kalau lagi rame istilah dinasti kekuasaan dan sebagainya sekarang, tidaklah, tidak seperti itu. Biasanya kalau udah betul-betul namanya matang ya demokrasinya, bukannya prosedural, tapi substantif, itu biasa ada sistem pengawalan atas demokrasi. Dan itu biasa dilakukan oleh apa yang disebut sebagai oposisi, pihak oposisi. Makanya kalau kita lihat dalam konteks pemilu misalnya di mana di Amerika, itu kalau republik yang berkuasa, nanti kalangan Demokrat itu yang oposisi. Pun sebaliknya, kalau Partai Demokrat yang berkuasa, biasanya nanti republik yang beroposisi. Nah, di Indonesia ini agak susah tuh Kang Latif. Yeah. Ya, jadi makanya dulu Cak Nur saya ingat pernah menyampaikan mengenai pentingnya oposisi loyal. Jadi oposisi loyal itu begini kira-kira. Kita beroposisi, tetapi memang betul-betul berpegangan kepada prinsip-prinsip kehidupan tata negara gitu. Ya, betul-betul berpegangan terhadap prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebangsaan. Ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu lah. Itu prinsip kebangsaan. Nah, ini yang dijaga relatif. Nah, kalau oposisi kayak gini, maka ketika ada presiden terpilih misalnya, itu nanti di oposisi itu biasanya ada presiden bayangan tuh Kang. Kemudian misalnya ada menteri menteri pendidikan. Nanti di oposisi ada menteri juga tuh, tapi itu menteri oposisi. Untuk apa? Melihat kira-kira bahasa yang disebar oleh kita itu checks and balance. Karena kekuasaan itu mesti ada yang ngecek, mesti ada menyeimbangkan. Karena kalau enggak, itu punya kecenderungan tend to corrupt. Punya kecenderungan korup ya, kekuasaan itu kan power tend to corrupt. Istilah begitulah. Nah, betul. Nah, berangkat dari sana kan, maka penting oposisi loyal itu. Nah, itu kira-kira pengantarnya itu Kang Latif. Nanti kita lihat ya konteks Indonesia bagaimana. Ini saya belum masuk ke Indonesia nih. Karena agak unik di kita itu ya. Ada yang mengaku oposisi, tapi sejatinya tidak oposisi sebetulnya. Karena di kita konsep itu kok jadi agak susah diterapkan. Ditambah lagi ada faktor budaya. Nah, nanti saya akan bahas itu Kang, faktor budayanya kan. Ya, ini menarik ya rekan-rekan semua. Jadi terima kasih yang sudah join. Hai semua rekan-rekan semua, kita bahas tentang filsafat politik yaitu untuk oposisi khususnya yang kita bahas kali ini. Nah, menarik Kang ya. Memang kan kalau kita bicara sejarah perkembangannya manusia, termasuk perkembangan pemerintahan, kalau zaman dulu kan ada monarki lalu kemudian demokrasi, tentu sangat berbeda. Ketika monarki pastinya ruang untuk beroposisi itu sangat dikurangi. Dan bahkan tidak ada ruang sama sekali untuk oposisi karena absolut pemegang kekuasaan, pemegang semua keputusan adalah ada di raja, lalu kemudian demokrasi ada tiga ya, trias politika tadi, yaitu adanya legislatif, adanya eksekutif, dan juga adanya yudikatif. Dan kemudian memang akhirnya dalam proses negara-negara juga yang memegang proses demokrasi memang tidak semuanya sama ya. Tadi ada Amerika, ya mereka pegang dua partai, satu berkuasa ya satunya jadi oposisi. Kalau di Indonesia sendiri memang unik sendiri. Nah, sebelum masuk ke dalam proses di Indonesia seperti apa dan lain sebagainya, kalau saya melihat Kang, walaupun monarki itu tetap adalah sebuah absolut kekuasaan yang ada dipegang raja ya dari zaman dahulu sekali, rasanya kalau saya berpikir oposisi itu sebenarnya ada dalam satu ranah ke naruri manusia ya. Kalau ada sesuatu yang istilahnya perbedaan pendapat itu pasti ada dalam sebuah keragaman manusia. Misalnya ketika ada satu pendapat pasti akan ada satu kontra pendapat yang menjadi opposite atau oposisi dari pandangan tersebut, termasuk dalam dunia monarki.
Nah, bagaimana Kak, pandangan saya ini kan ketika melihat oh oposisi itu sebenarnya tidak adalah satu hukum alam, satu sunatullah yang tidak bisa dibantah. Hanya saja satu perbedaannya ada pada ruang yang diberikan untuk mereka, apakah ruangnya cukup lebar ataukah memang tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali zaman kerajaan, kalau ada yang membantah dia tidak mau ikut turut, maka mau tidak mau akan ada hukuman dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan terkait dengan oposisi ini sepertinya adalah sunatullah dan tidak bisa dihindari sampai kapanpun. Nah, bagaimana pandangan Kak Aan terkait dengan sudut pandang saya terkait dengan oposisi itu? Silakan Kak. Ya, betul. Kalau dalam bahasa agamanya sunatullah, kalau dalam bahasa filsafat sebetulnya ini kan ada satu hukum triadik. Triadik itu ada satu sistem dari hidup ini, tesis, antitesis, sintesis. Selalu begitu. Jadi ada tesis, selalu ada Ya, antitesisnya. Nah, ya, kebenaran itu adalah sintesis. Dalam artian gabungan dari tesis dan antitesis. Itulah kebenaran. Jadi, misalnya contoh, ada pulpen. Nih pulpen. Maka pasti kita memahami pulpen karena ada yang bukan pulpen. Kayak begitulah. Sehingga dengan memahami yang bukan pulpen, kita paham pulpen. Nah, ini tesis. Ini antitesis. Nah, totalitasnya itu disebut sebagai sintesis. Sama konteks tadi, ada raja yang memang raja itu tirani misalnya. Ada individu yang merasa hati nuraninya terganggu. Maka dengan terganggu itu individu itu bisa melakukan pergerakan loh. Maka bisa menjadi oposisi dari raja itu sendiri. Bukankah revolusi itu terjadi karena itu? Nah, ini kan tesis kan. Ini antitesis. Kemudian terjadi pemberontakan. Nah, itu kan. Maka kebenaran itu totalitas. Nah, demokrasi itu sebetulnya satu upaya kan untuk memberikan legalitas terhadap suara-suara hati nurani yang ada pada level individu itu kan Latif. Jadi kalau yang sebelumnya hanya berada pada level raja di mana individu itu betul-betul dikooptasi, bahkan didominasi, bukan dihegemoni ya, tapi betul-betul dihilangkan, hanya ada raja, maka ini kan dihancurkan konsep ini. Dengan ada demokrasi, dengan cara apa? Ngasih ruang. Jadi hati nurani tadi dikasih ruang, Kang Latif, di dalam konsep demokrasi. Sehingga seorang individu pun bisa menjadi oposisi sebetulnya. Tetapi kalau hanya individu menjadi oposisi, ya, itu kan biasanya tidak terlalu efektif. Maka yang ideal menurut saya seharusnya itu ditopang oleh partai-partai politik yang memang itu menjadi semacam saluran politik lah. Sehingga ketika ada yang berkuasa partai politik, maka partai oposisi itu memang menjadi checks and balance gitu. Jadi maksud saya bukan hanya asal beda, bukan hanya asal mengkritik misalnya, tetapi ya betul-betul berdasarkan kajian juga, sehingga suasana kalaupun ada perdebatan itu sudah bukan lagi perdebatan individu kan, tapi perdebatan konsep, perdebatan gagasan. Nah, ini yang saya pikir di negara-negara yang demokrasinya udah matang, ya itu biasa terjadi kayak gitu kan Latif. Meskipun di dunia ini sesungguhnya semua negara yang mengatasnamakan demokrasi masih berusaha untuk melakukan itu. Karena masih banyak anomali juga kan Latif. Jadi demokrasi juga bukan sistem yang tertutup ya, yang udah tuntas, tidak. Masih banyak catatan kok atas demokrasi. Termasuk sistem oposisi ya, begitu. Jadi kayak begitu jawabannya Kang Latif. Jadi kalau Kang Latif tadi apakah itu sunatullah? Saya pikir iya. Makanya kenapa itu yang kemudian dilegalkan lah dalam sistem demokrasi kan. ya. Ya. Yes, kalau zaman monarki memang selalu ada tetap yang antitesis atau oposisi, tapi memang tidak ada ruang. Begitu demokrasi ada ruang. Dan memang Ya. tapi negara yang mengaku demokrasi pun sebenarnya oposisinya bentuknya berbeda-beda dan jenis kekuatan oposisinya pun berbeda-beda ya Kang ya. Nah, Ya, oke, betul. kita ke bahasan berikutnya yang menjadi curiosity saya terkait dengan oposisi. Nah, oposisi ini kan tadi ketika diberikan ruang, kemudian saat itu mereka boleh mengutarakan pendapatnya dari segala macam jenis apa yang kebijakan yang sudah diambil atau tindakan yang sudah diambil. Dan pada akhirnya ada yang memang konsisten tetap terus untuk menjadi oposisi, ada juga yang akhirnya terdegradasi dari oposisi karena mungkin tidak kuat. Nah, sebelum masuk ke kenapa tidak kuat lain sebagainya. Nah, pertanyaan begini, bagi mereka yang sedang berkuasa, bagi mereka yang sedang melakukan aktivitas baik di legislatif maupun di eksekutif, kadang oposisi ini dianggap sebagai pengganggu.
yang mengganggu proses berjalannya demokrasi bahkan atau proses berjalan pembangunan. Ini kita lagi asik-asik bekerja, lagi asik-asik membangun, kok ada aja orang mengkritik yang bikin gaduh. Nah ini kan akan mengganggu stabilitas negara, akan mengganggu stabilitas proses pemerintahan. Sebaiknya mereka udah nggak usah ngomong, dengerin saja gitu. Nah pandangan-pandangan bahwa oposisi mengganggu bagaimana Kang? Dari sudut pandang Ya, Kang Aan terkait dengan ini, silakan. ya, ya, memang itu risikonya memang relatif. Makanya kenapa demokrasi itu gaduh kan? Tidak ada negara demokrasi yang tidak gaduh, pasti beda pendapat, pasti rame. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Karena kalau misalnya dalam perpolitikan, apa dalam sistem modern demokrasi ini kan, kita ya tidak dewasa, menjadi susah. Makanya kenapa perlu tingkat kematangan luar biasa di dalam apa namanya kekuasaan itu, termasuk dalam oposisi. Jadi tidak gampang mutung ya bahasanya. Baik itu yang kalangan berkuasa maupun yang oposisi. Nah ini yang menurut saya, ini yang memang tidak apa ya istilahnya itu di. Nah saya belum mau ngomong Indonesia sebetulnya, tetapi memang faktanya di banyak tempat Kang betul. Jadi oposisi itu dianggap selalu menjadi batu sandungan ya. Sebetulnya penyeimbang sih Kang, lebih kepada penyeimbang. Nah beda sedikit sama monarki. Kalau monarki ini karena penguasa tunggal ya. Jadi mau apa-apa kan memang lebih cepat, itu betul kan. Saya pernah diskusi ya suatu kali melihat bagaimana perkembangan misalnya Cina ya. Kenapa RT ini dengan komunismenya gitu ya, itu maju gitu ya, pesat gitu. Dengan ajaran-ajaran komunis itu sangat pesat. Walaupun sekarang nggak pure komunis, tetapi juga mereka betul-betul kan ke penguasa itu dikasih hak lebih gitu kan, Latif. Ya, Ya. beda dengan private ya. Individu itu nggak terlalu dikasih kekuasaan, tapi penguasa yang dikasih. Itu penguasa partai sebetulnya. Memang dalam banyak hal lebih cepat kan. Contoh misalnya ya, mendisiplinkan. Maju, semua maju. Ayo, nanam. Kayak petani. Nah, kalau dalam Jalan. demokrasi kan nggak bisa. Gitu ya. Kenapa kan? Iya, nggak. Ya bikin jalan perlahan cepat gitu karena nggak boleh itu menghambat. Betul. Bikin jalan, nggak boleh tiba-tiba ada ngebangkang. Nah, kalau di demokrasi nggak bisa kan? Jadi sebelum eksekutif ini melaksanakan, ya itu kan disetujui dulu sama DPR. Maka sebetulnya nanti dinamika yang paling kuat itu di DPR sebetulnya. Ya selaku lembaga legislasi yang memang menyiapkan atau mengesahkan ini kan undang-undang. Nah, cuma problemnya kadang-kadang DPR juga enggak selamanya menjadi perwakilan rakyat. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang suka ada juga kepentingan-kepentingan kelompok. Jadi kalau orang menyebutnya apa istilahnya itu ada istilah kalau aristokrasi ya kan orang-orang kaya yang berkumpul misalnya atau oligarki lah, orang menyebutnya oligarki. Jadi kepentingan beberapa kelompok saja itu terjadi memang. Itu risiko-risikonya karena makanya kenapa akhirnya oposisi itu diperankan bukan hanya oleh partai politik. Karena kenapa? Karena kalau partai politik, kadang-kadang partai politik juga menjadi oligarki baru. Misalnya contoh nih sekarang nih, yang berkuasa, ada ingin berkuasa partai lain ya. Kemudian partai lain ini merasa, oh kita enggak oligarki. Siapa bilang? Nanti juga ketika berkuasa, mereka juga punya kepentingan kelompok juga. Kan sama aja, muter-muter begitu-begitu aja. Sehingga perlu oposisi baru kan, yang memang disuarakan oleh masyarakat yang disebut oleh masyarakat madani atau civil society. Ini mesti speak up, ini mesti ngomong masyarakat madaninya begitu untuk menyeimbangkan itu semua. Ya, ini juga sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh rekan kita ya, Kang Heru Roja ya. Ya. Halo Kang Heru Roja, ini pengikut setia kita setiap kali ada tentang filsafat. Ini menarik ya. Jadi pertanyaannya kalau saya coba rangkum ya, partai politik atau kan mereka yang ada proses tarik ulur kepentingan atau kemaslahatan lah ya. Jadi sebenarnya oposisi ini kadang seringkali malah dianggap sebagai ya tanda kutip ya bukan mementingkan atau menyuarakan hati nurani, tapi sebenarnya adalah kepentingan atau kemaslahatan yang coba diperjuangkan. Artinya ruang perbedaan itu dimanfaatkan. Nah, bagaimana pemanfaatan dari kepentingan terhadap ruang kebebasan untuk berpendapat itu, Kang An? Silakan. Iya, betul. Memang kalau di kita ini belum maksimal ya. Ini konteks Indonesia deh sekarang nih. Di Indonesia ini setahu saya kita belum maksimal melihat atau menyaksikan oposisi yang loyal. Ini saya pakai bahasa Cak Nur ya. Jadi oposisi loyal itu yang memang betul-betul menyuarakan hati nurani,
menilai kemaslahatan, gitu ya. Jadi betul-betul oposisi loyal, gitu. Jadi checks and balance-nya benar. Tidak hanya asal beda, gitu. Ya, jadi kalau misalnya di sini apa namanya Kak Roja mengatakan oposisi ruang untuk perbedaan, betul, tapi bukan semata-mata perbedaan sebetulnya sebagai penyeimbang. Nah, yang menjadi masalah kan kalau sekarang nih saya lihat di Indonesia nih, kan orang itu kadang-kadang asal beda karena memang kepentingannya itu sekali lagi kan atau kepentingan kelompoknya tidak ada di sana. Contoh nih, contoh ada orang yang memang sebelumnya misalnya ikut gabung di pemerintahan sekarang lah. Ini contoh aja. Jadi menteri misalnya. Kemudian tiba-tiba sudah tidak jalan, sudah jadi menteri. Tiba-tiba jadi oposisi. Atau yang oposisi tahu-tahu ditarik jadi menteri. Gitu ya. Jadi memang di kita ini menjadi hal yang unik ya penerapan demokrasinya. Saya nggak mengatakan dalam konteks baik buruk ya, tetapi dalam konteks demokrasi sendiri ini menjadi satu uji coba demokrasi yang sebetulnya unik gitu. Kayak misalnya di Indonesia bagaimana Pak Prabowo kok bisa bergabung bisa dengan Pak Jokowi, itu sebetulnya satu hal yang nggak pernah terjadi tuh kan di dunia ini kan. Gimana oposisi menyatu jadi satu pemerintahan gitu. Kalau dulu kita di pesantren ya, saya ingat kan kalau di pesantren itu kan ada oposisi itu. Jadi kalau pemilihan ketua OSIS atau ISMI itu 3 orang gitu. Tapi yang menang siapapun diajak gabung gitu kan bareng. Itu kan di pesantren. Cuman kenapa itu terjadi di Indonesia? Ini dugaan saya kan, Latif. Jadi sebetulnya di Indonesia itu tidak bisa akan muncul yang betul-betul demokrasi yang melahirkan oposisi seperti itu, nggak akan. Kita itu karena mungkin prinsip dasar budaya kita itu gotong royong kan. Jadi siapapun pemimpinnya itu nantinya pasti akan berusaha gabung sebetulnya. Sehingga yang dianggap beda itu ya hanya serpian-serpian buih saja. Tidak akan benar-benar berbeda nantinya. Coba lihat deh kan. Coba aja, saya melihatnya begitu. Kan bisa partai politik lah. Kita tahu bagaimana, ini kan ya, lagi ramai pemilu nih ya. Kita akan pemilu, ini unik ini. Caimin. Sebelumnya kan sama Pak Prabowo, udah lama itu diusung berdua ini. Ya kan? Tahu-tahu tiba-tiba loncat ke Pak Anies misalnya. Ya kan? Kita tahu PKB sama PKS kapan mereka bisa duduk bareng. Karena punya kepentingan yang sama, mereka bisa duduk bareng. Saya ingat dulu ada istilah ini mesti dikuasai PKS. Ini diskusi di NU di mana itu kan? Sekarang tiba-tiba orang di PKS aja ada Yalal Waton kok, Hubul Waton, Minal Iman, lagu-lagu Bansar itu dinyanyikan juga itu di PKS. Ini kan hal-hal yang menurut saya unik ya. Di Indonesia ini unik gitu. Jadi coba kebayang, Demokrat, ya Partai Demokrat ya, itu betul-betul kan tadinya mendukung juga Pak Anies karena beda kepentingan, akhirnya pecah juga. Pak Jokowi misalnya kita tahu berusaha menggabungkan antara Pak Prabowo dengan siapa, dengan Ganjar, Pak Ganjar, tapi juga karena nggak sesuai dengan haluan partainya, yang itu diinisiasi oleh Bu Mega, akhirnya mesti memilih jalan lain yang itu juga nggak populer. Jadi ini kita itu pecah-pecah gitu ya. Jadi unik gitu. Jadi sehingga kalau pertanyaan sekarang Kang Latif, ini oposisi siapa? Yeah. Misalnya, apakah hanya ke individu? Ada orang seperti Rocky Gerung misalnya. Ya, atau misalnya kalau Ustadz ya ada Ustadz Abdullah Somad misalnya. Atau Ustadz siapa? Apakah itu oposisi? Ini kan jadi pertanyaan gitu ya. Gitu. Nah, kalau menurut saya Kang Latif, memang catatannya akhirnya dalam konteks sekarang ya itulah demokrasi ya, memang gaduh sekali gitu. Dan jangan-jangan, ini dugaan saya nih, basic budaya kita itulah yang mempengaruhi cara kita berdemokrasi kan. Kita ini bangsa yang nggak suka berantem sebetulnya kan. Kita itu cuma ramai doang kayak, tapi di belakang kita nggak berantem. Jadi belakang mah tetap aja kita nggak bisa berantem lama-lama gitu ya. Nah sedangkan kalau konsep oposisi di negara Amerika kan, wah itu betul-betul tegas sekali. Antara misalnya, ya itu tadi, ada program Kementerian Pendidikan, maka nanti oposisinya tuh bikin tandingannya gitu kan. Sehingga nanti masyarakat itu punya suguhan kan. Jadi kalau misalnya contoh ya, ini contoh misalnya, aborsi. Ini kalau di Amerika nih kan, aborsi. Ini setahu, pendek yang saya tahu, kalau misalnya, Republik itu kan tidak setuju dengan aborsi. Kalau Republik, kenapa? Karena memang janin ini kan juga punya hak hidup gitu kan. Ini Republik, Partai Republik. Tapi kalau Demokrat sebaliknya, yang penting itu bukan janinnya tapi ibunya.
Sehingga sang pemilih ini tahu, Kang, oh jadi kalau mau melegalkan aborsi maka pilih Demokrat, kalau enggak ya saya pilih Republik yang lebih konservatif, misalnya begitu, kan. Nah di kita ini kadang nggak jelas, Kang. Misal contoh sistem ekonomi, apa bedanya antara PDIP, Gerindra misalnya, PKS sekalipun, PKB, apa bedanya, Kang? Sistem ekonominya itu apa? Sistem ekonomi kerakyatan itu bedanya apa? Ya, termasuk misalnya sistem perpajakan, bedanya apa? Sistem pendidikan bedanya apa? Itu kan nggak clear. Nah ini yang saya bilang, karena ketidakkeliran posisi oposisi itulah yang menyebabkan juga gagasan nggak clear. Nanti kalau nanti lihat deh di debat-debat capres yang ada di kita ya dan cawapres, sebetulnya nggak ada yang betul-betul new ideas. Semuanya sama. Ya masalah kartu lah, masalah apalah. Sehingga maksud saya kalau mau oposisi sekalian ya, ini contoh ya, ini oposisi misalnya. Misalnya pemerintah menaikkan pajak sekian persen. Nah oposisi bilang enggak, saya akan membebaskan pajak. Nah itu baru tuh, seru tuh. Ya gitu ya. Yang satu, saya akan bekerja sama dengan asing. Yang satu, anti asing. Nah gitu, jadi kelihatan oposisinya. Nah ini enggak. Nah ini yang saya bilang, budaya itu juga mempengaruhi, Kang Latif, konsep oposisi yang dikembangkan. Oke. Nah, menarik ini, Kang. Saya melihat ya, seperti pemahaman saya, undang-undang kita sepertinya tidak ada yang secara eksplisit atau secara langsung atau secara tegas menyatakan adanya satu ruang untuk oposisi gitu. Karena mungkin kalau dari sisi Pancasila kita pun kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi memang semua demi mufakat, demi kemusyawarahan, dan tidak ada satu statement khusus ya yang menyatakan bahwasanya dalam satu parlemen atau di dalam satu proses baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif ada statement terkait dengan wajib adanya oposisi gitu ya, atau memberikan ruang dalam proses oposisi. Sehingga memang kalau saya melihat satu kultur kita itu sebenarnya kultur yang tepos seliro, gotong royong, keramah tamahan, kemudian perdamaian, sehingga kultur itu juga akhirnya terwujud dalam satu undang-undang yang tidak ada statement khusus terkait dengan adanya oposisi, atau bahkan seringkali masyarakat pun merasa bikin gaduh aja. Nah tadi kegaduh, demokrasi kan gaduh, tapi di Indonesia bagi yang terlalu gaduh dan bahkan seringkali terlalu keras, maka dianggap sebagai satu yang dikatakan sebagai pengganggu ya, Kang ya. Nah, bagaimana Kang melihat bahwasannya adakah ruang-ruang dalam undang-undang kita yang menyatakan wajib ada oposisi gitu ya, atau membuka ruang itu gitu. Atau juga mungkin masyarakat kalau misalkan merasa kencang sedikit gitu ya, merasa udahlah jangan ribut lah, kita yang penting damai. Nah, proses kedamaian, tepas seliro, kemudian mufakat yang menjadi satu keunggulan mungkin dari bangsa kita, mungkin itu juga menjadi pendorong oposisi kita tidak akan pernah kuat. Nah, bagaimana kalian melihat proses atau melihat model khusus barangkali di demokrasi Indonesia ini, atau proses berjalannya perpolitikan Indonesia terkait dengan kultur tadi ya, dengan adanya oposisi? Silakan. Bagus, kan. Kalau kan ada istilah demokrasi liberal ya. Jadi sebetulnya kita itu tidak lah. Kalau dikatakan demokrasi liberal seperti tadi ya enggak. Kalau liberal itu memang tadi saya contohkan ya, itu betul-betul tegas-tegasan semua, itu demokrasi liberal. Dalam artian masing-masing ya oposisi ya, nggak mungkin dia tiba-tiba loncat atau sebaliknya yang berkuasa loncat dari oposisi gitu kan. Memang demokrasi di kita ini kan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang dimana prinsip-prinsip dari Pancasila itu kalau kita mau singkatkan ya ada pada prinsip gotong royong, itu betul. Maka saya sampaikan tadi demokrasi di kita itu beda dengan demokrasi di tempat-tempat lain gitu. Nah, hanya saja ini catatannya kan Latif. Jangan sampai karena memang kita mengatasnamakan gotong royong, akhirnya korupsi pun gotong royong gitu. Nah, ini contoh aja nih. Ya akhirnya kita pun melakukan pelanggaran gotong royong. Nah, ini kan yang berbahaya nantinya kan gitu. Sehingga Cak Nur saya menarik ya, Cak Nur mengatakan ya tentu tetap perlu adanya oposisi loyal lah, yang memang walaupun dia beroposisi, tapi tidak dalam pengertian melawan ya, melawan dalam artian membuat kegaduhan yang tidak produktif begitu. Pun sebaliknya Kang Latif, yang berkuasa juga tidak terlalu berlebihan lah melihat yang beroposisi begitu. Nah seperti itu Kang Latif. Dengan cara apa ya tadi, tetap ruang diskusi harus dibuka. Nggak mungkin, karena tidak mungkin Kang Latif ada demokrasi tanpa diskusi, itu nggak mungkin.
Tidak mungkin ada demokrasi tanpa ada apa namanya penyampaian gagasan yang itu kecenderungan juga berbeda. Nggak mungkin itu kan Latif. Jadi saya menyepakati lah dengan apa yang Latif sampaikan. Memang demokrasi di kita, demokrasi Pancasila kan, memang gotong royong memang. Persis itu, sesuai dengan budaya yang ada di kita di Indonesia ini. Gitu. Kita belum sampai lah sampai demokrasi liberal. Dan kayaknya nggak akan ke sana kan Latif. Nggak akan ke sana. Nggak akan ke sana. Gitu. Ya. Ya. Dan saya menarik apa namanya tertarik juga dengan konsep apa power tend to corrupt, absolutely power absolute corrupt absolutely itu kan jadi satu adagium yang dibilang oh itu sangat apa namanya sangat relate sekali dengan semua proses pemerintahan yang ada dimanapun ya. Ketika ada satu yang absolut kekuasaan, maka yang terjadi adalah ada proses di sana pasti ada korup besar di sana. Nah, memang itu sebuah konsensus. Nah, menariknya gini Kang Aan, memang pada akhirnya di Indonesia itu prosesnya memang tidak, atau di negara-negara lain prosesnya kan memang tidak, saya tuh punya model-model sendiri terkait dengan oposisi. Ada yang sangat oposisi yang kuat, ada oposisi yang tidak kuat. Tapi kalau saya melihat apapun itu, karena oposisi adalah satu hukum alam atau sunatullah, ya pasti akan ada lah. Setiap keputusan pasti akan ada pro dan kontranya. Nah, barangkali yang tidak boleh dilakukan adalah ketika ada oposisi mengkritik, lalu kemudian ditangkap. Atau ruang oposisi itu kemudian sangat dikriminalisasi. Bahwasanya oposisi itu adalah hal yang kriminal. Mungkin itu ya yang menjadi konten kita, bahwa saya tidak boleh tuh ada kriminalisasi, walaupun mungkin oposisi yang besar, kecil, atau mungkin kuat atau lemah, tetap ketika kebebasan itu diberikan, maka kebebasannya tetap tidak boleh dikooptasi atau tidak boleh dikungkung oleh mereka yang berkuasa. Ketika itu dikungkung, maka yang terjadi apa? Maka saat itulah telah mematikan proses demokrasi, bahkan mematikan proses ruang berpikir dan kebebasan. Bagaimana Kak Aan melihat penerapan dari penghukuman terhadap oposisi ya, bukan hanya di Indonesia tapi mungkin di negara-negara lain? Silakan Kak. Ya, kalau saya ngasih 2 catatan kan. Pertama, untuk berkuasa itu memang harus dewasa, harus mature ya dalam melihat perbedaan. Bahkan itu seharusnya dijadikan semacam penyeimbang, karena boleh jadi memang keputusan yang kita ambil, kebijakan yang dijalankan itu memang ada kurangnya, dan dalam demokrasi selalu harus merasa begitu. Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Karl Popper. Ini Karl Popper ini seorang filsuf sosial kan ya, yang nulis banyak buku, diantaranya mengenai The Property of Historicism. Jadi mengkritik mengenai historisisme. Jadi historisisme itu satu pandangan sejarah tertutup. Di antara yang dikritik adalah Marxisme, itu dikritik kan, karena Marxisme tertutup politiknya, begitu. Di mana Karl Popper mengatakan bahwa dalam demokrasi itu atau dalam penyimpulan suatu teori pengetahuan itu harus selalu, namanya bukan kolaborasi ya, collaboration. Jadi collaboration itu kita tidak mungkin mendapatkan kebenaran yang mutlak. Kita itu hanya paling banter mendekati kebenaran, sehingga nggak pernah kebenaran itu direngkuh secara total. Sehingga karena kita tidak mungkin beri kebenaran secara total, kita harus bersedia membuka diri untuk bersinergi dengan yang lain dalam rangka memahami kebenaran. Nah, oposisi ini seharusnya bagi penguasa dipahami sebagai mitra dalam hal tadi merengkuh kebenaran. Itu satu kan. Maka nggak boleh misalnya penguasa dan kekuasaannya betul-betul ngasih semacam apa istilahnya kan nanti kriminalisasi lah dan sebagainya, begitu ya. Menyalahgunakan kekuasaan itu tentu nggak boleh gitu ya. Yang kedua, bagi mereka yang beroposisi juga cara itu juga harus penting kan. Misalnya contoh, mentang-mentang oposisi ngomong semaunya, mau mencaci maki kek, mau ngomong dungu kek, maaf saya sampaikan, mau ngomong apa kek, nggak apa-apa itu disahkan. Nggak bisa juga. Makanya akhirnya kalau itu yang disampaikan, kedunguan lah, disampaikan hal-hal yang negatif, nanti responnya juga negatif. Ini yang saya sampaikan kan. Karena orang ketika didungu-dungui juga tentu suatu saat dia akan ngasih pelajaran. Dan kalau dia berkuasa, dia akan ngasih pelajaran kekuasaannya. Ini yang nggak sehat itu kan Latif. Makanya mereka yang beroposisi juga nggak boleh atas nama oposisi kok semaunya dewe. Jadi kesannya penguasa diatur, oposisi nggak bisa juga. Jadi masing-masing itu ada aturannya gitu kan Latif. Nah, yang sekarang terjadi itu kan nggak muncul itu kan. Betul nggak? Jadi yang oposisi mau menyeblak semaunya juga bebas-bebas aja. Ya nggak bisa juga begitu dong. Nah, kenapa? Karena kalau udah yang disampaikan juga
semaunya. Nah, kita nih, pendidik-pendidik kan, menjadi repot kan. Misal contoh ya, kita ngomong misalnya ke anak-anak kita, nah tolong nak, kalian berkomunikasi dengan sopan ya. Nggak boleh nggak sopan. Ingat loh, sopan santun itu budaya kita kan. Tapi tiba-tiba ada kelompok yang oposisi, bicaranya nggak sopan, pusing kita kan. Maka dilegalkan, nggak apa-apa kan oposisi boleh ngomong kasar, ngomong bebas ini. Saya bilang, kenapa harus begitu? Memang nggak bisa. Kita menyampaikan dalam prinsip gotong royong tadi kan, berbeda pendapat tapi dengan cara yang dewasa. Supaya orang pun mau mendengarkan kita. Gitu. Nah, saya ingat, dulu Cak Nur kan, itu oposisi, jangan salah. Kan. Coba itu kebayang ya, orang seperti Cak Nur, Buya Shafi'i Ma'arif. Ini kan orang-orang tokoh-tokoh yang dengan kekuasaan itu beroposisi kan nanti. Pas Pak Harto muncul, dia oposisi, tetapi kan dalam artian tetap didengar ya. Makanya ketika ada reformasi ya, waktu itu 98, orang yang didengar itu ya ini, orang-orang ini kan. Jadi bukan hanya asal bahasanya nyeblak gitu loh. Jangan hanya asal beda. Nah, jadi catatan saya buat dua-duanya kan. Buat penguasa tidak boleh baperan. Buat penguasa tidak boleh yang namanya menyalahgunakan kekuasaan. Buat yang oposisi sama. Jangan semau-mau EDW. Sekarang kan dunia cuma punya dia. Yang lain tuh ikut terserah dia. Nah, itu kan yang menjadi masalah nantinya. Saya kira catatan itu kan nanti yang perlu saya sampaikan. Bijaksanaan dan kedewasaan dari kedua belah pihak, baik yang berkuasa maupun yang berkuasa. Atau mungkin barangkali barangkali ini suara gue nggak pernah didengar nih. Atau untuk biasa kalau untuk menarik perhatian maka akan bikin satu daya tarik sendiri gitu, sehingga bikin satu yang heboh gitu ya. Barangkali mungkin itu yang dilakukan. Atau demonstrasi kan, kalau demonstrasinya cuma sekedar ngomong, kemudian itu kan tidak didengar. Tapi kalau misalkan bikin sesuatu yang unik, sesuatu yang catch attention, kalau dalam dunia komunikasi kan ada, kita mau narik catch attention nih, maka bikin satu yang berbeda, bikin satu yang heboh, bikin sesuatu yang entrik gitu ya, yang sehingga bisa catch attention. Mungkin barangkali itu ya Kang yang menyebabkan posisi-posisi yang aneh-aneh dari sisi proses perilaku atau tingkah laku ataupun pola bicaranya. Bagaimana Kang melihat? Betul, bisa jadi kan, bisa jadi. Tetapi dampak sosial kulturalnya lebih lama kan. Kenapa? Karena kita susah lah ngomongin karakter building di saat para oposan juga bicara semaunya, itu kan juga nggak bisa gitu kan nanti. Itu kan contoh-contoh. Mereka itu teladan-teladan kan. Sedangkan nanti dampaknya itu bukan hanya kekuasaan, dampaknya juga kepada masyarakat yang lain, kepada anak-anak didik, anak-anak kita. Ini kan dampak jangka panjang lebih buruk itu Kang Latif. Nah, kemudian yang kedua, supaya didengarkan bagaimana, itulah demokrasi. Kita nggak bisa pakai jalan pintas, nggak bisa pakai jalan cepat. Makanya kenapa di sana ada perwakilan, ada DPR, DPRD. Itu kan tempat-tempat untuk menampung itu. Memang menjadi problem nih ketika mereka nggak lagi berfungsi secara baik ya Kang ya, dengan oligarki tadi. Maka mereka bersuara kencang begitu di luar sana. Silahkan bersuara kencang, tetapi kan bicara tegas itu bukan bicara kasar kan. Ini beda kan. Saya tuh jujur aja kan ya, diskusi di TV di mana kalau ngeliat kok orang kok bicaranya yang jadi gagasannya nggak dapet gitu kan nanti. Yang ada itu cuman lampiasan emosi aja gitu. Apakah boleh melampiaskan emosi? Ya silakan saja. Tetapi juga kalau memang semuanya dibebaskan begitu Kang Latif, ya ini sekali lagi Kang Latif, tidak ada rambu-rambunya, ya kita harus betul-betul dewasa. Karena demokrasi kita sekali lagi bukan demokrasi liberal gitu Kang Latif. Kecuali kita mau memilih demokrasi liberal. Setahu saya enggak, demokrasi kita dasarnya adalah Pancasila, bukan demokrasi liberal. Artinya harus ada rambu-rambu tadi, ya, cara komunikasi. Coba kita lihat ya, misalnya logika yang disampaikan selalu, ketika ada kritik ya dari tokoh mana gitu, sampai ke, misalnya kalau Pak Jokowi ya, kalau sekarang, Pak Jokowi selalu bilang, oh kita ini kan budaya timur, kita ini. Itu kan akhirnya yang disoroti, ingat loh, lebih kepada cara penyampaiannya, ya kan? Nah ini kita ini harus tahu bahwa antara isi dan cara penyampaian itu kita harus menguasai dua-duanya kan Latif. Karena Latif ahli komunikasi pasti tahu lah gimana supaya kita bisa didengarkan gitu. Jadi jangan aja asal beda, itu yang saya maksudkan. Dan asal kenceng, karena kalau terlalu kenceng ya too noisy tetapi no voice kan itu. There are too many
noise but no voice. Nah, itulah kadang-kadang. Makanya kenapa gundahnya ini ya, gundah betul ya. Tapi kadang-kadang voice-nya itu yang enggak. Nah, mungkin Kang, tugas-tugas akademisi, civil society itulah yang harusnya ikut mengawal ini Kang, dengan segala kejenihannya. Kayak gitulah. Jadi akademisi atau kalangan civil society itu nggak boleh ikut cara berperilaku seperti politisi ya, nggak boleh kalau saya. Justru akademisi itu yang harus menjadi penjernih ya dari itu semuanya. Supaya kalau oposisi dengan yang berkuasa, wah kenceng gitu, kembali ke masyarakat, masyarakatnya adem. Karena memang di masyarakat itu ada yang mengademkan dan itu diwakili oleh kalangan akademisi. Saya pikir itu Kang Latif. Oke, siap. Menarik sekali Kang ya diskusi kita kali ini dan memang rekan-rekan semua semakin siang semakin panas ya, tetapi tentunya kita akan batasi. Sudah lebih dari setengah jam kita berdiskusi tentang filsafat politik, khususnya kita bahas kali ini tentang oposisi. Dan lagi-lagi Kang setuju sekali, ya silakan rekan-rekan semua nanti kalau mau ikut full kajian kita, bisa lihat nanti kita akan save di IG live kita, di Reels kita nanti, dan juga termasuk kita juga akan posting di YouTube, dan insya Allah kita akan juga terbitkan serial buku Filsafat Orang Awam yang beragam tema yang sudah kita bahas. Terima kasih Kang Aan, memang kita tidak bisa langsung menyimpulkan seperti apa, tapi kesimpulannya adalah silakan rekan-rekan semua nanti bisa melakukan proses mendengarkan secara keseluruhan apa diskusi kita, bahkan mungkin teman-teman punya pendapat sendiri yang juga akan perkaya, silakan kita akan boleh berdiskusi lebih lanjut terkait dengan itu. Nah ini ada yang ada yang berkomentar Kang, mau dijawab atau kita langsung closing saja? Bertanya supaya apakah sebaiknya memilih legislatif yang berseberangan dari pilihan eksekutifnya? Nah, ini silakan mungkin sebagai penutup ini terjadi satu proses dan juga Kang. Dari terima kasih. Gini, Mas Farel, sebetulnya kalau dalam konsep demokrasi ya, memang dikasih kebebasan sih. Karena kenapa kita tidak memilih bisa beda antara partai dengan pengusungnya? Alasannya sederhana. Karena boleh jadi yang diusung oleh partai juga belum tentu itu adalah orang yang kita sukai. Boleh jadi. Jadi kita suka partainya, tapi nggak suka orang yang diusungnya. Atau sebaliknya Kang Farel, saya suka dengan orangnya, tapi nggak suka dengan partainya. Kan itu bisa terjadi. Maka memang kalau dalam ruang demokrasi itu ya nggak apa-apa, beda nggak masalah Kang. Gitu. Beda nggak masalah. Nah, nanti yang akan terjadi tetap adalah checks and balance. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau kita menyukai A ya, kita pilih gitu menjadi calon gitu ya. Kemudian setelah kita suka yang A, tapi partainya B misalnya begitu ya. Nah nanti kan yang dominan di legislatif itu partai B nih, karena semuanya milih yang B. Nah itu kan penyeimbang yang A nantinya. jadi maksud saya tidak masalah dan tidak ada larangan. Jadi kalau untuk memperkuat ya saya pikir semua sistem itu kenapa dihadirkan begitu. Justru saya pikir itu satu cara juga, karena belum tentu pilihan ke satu orang itu juga bisa jadi solusi ya. Makanya kenapa legislatif maupun eksekutif juga dipilih langsung. Saya pikir sih logikanya itu ya, supaya selalu ada penyeimbang juga. Walaupun sama partai. Gitu. Itu ya Kang Farel ya. Jadi ini pasti bakal seru nih. Nanti insya Allah relatif hari Ahad mendatang kita akan angkat lagi diskusi yang lainnya. Pokoknya karena tahun politik Kang, kita akan banyak lah diskusi. Mudah-mudahan sih cara kita menyampaikan gagasan semacam ini juga bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga mudah-mudahan harapan kami orang awam lah, kami mudah-mudahan juga bisa membantu lah untuk melihat kejernihan dalam berbagai dinamika yang ada, termasuk dalam politik. Saya dan Kang Latif, kita bukan orang partisan siapapun, saya yakin kita adalah orang yang betul-betul agak menjaga jarak lah dengan kekuasaan, tetapi mudah-mudahan dengan cara begitu kejernihan tetap bisa kita pegang sama-sama. Saya kira cukup Kang Latif, makasih. Oke, terima kasih banyak Kang Aan dan juga rekan-rekan semua yang sudah join hadir pagi-pagi subuh-subuh sebelum beraktivitas atau jangan-jangan sudah yang lari. Terima kasih banyak atensinya teman-teman. Kita akan akhiri obrolan santai filsafat orang awam, filsafat politik, yaitu filsafat politik tentang oposisi. Terima kasih banyak Kang Aan, terima kasih banyak rekan-rekan semua, dan sukses selalu, sehat selalu, dan bahagia selalu untuk kita semua. Terima kasih, mari selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Oke, saya akhir ya, thank you Kang.